Selamat pagi saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Arif Antonius Santoso. Saya sebagai mahasiswa program studi Magister Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia, angkatan 37, kelas 37D dengan nomor mahasiswa 226080307. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai penerapan Lean Management pada rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini rumah sakit menghadapi tantangan besar, di mana dengan jumlah pasien yang semakin meningkat dan penggunaan jaminan BPJS yang semakin banyak. Nah, di dalam salah satu sistem manajemen, kita mengenal bentuk manajemen yang disebut sebagai manajemen Lean. Manajemen ini sendiri dipelopori oleh Toyota dari Jepang, di mana manajemen ini berusaha untuk menghilangkan atau mengeliminir semua proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah kepada konsumen atau biasa kita sebut sebagai waste. Lean Management berusaha untuk membuat supaya semua proses itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kita belajar mengenai Lean Management, kita tentu belajar mengenai tools dari Lean Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua tools dari Lean Management. Yang pertama, kita akan belajar 5S. Nah, bisa dilihat di gambar ini bahwa 5S pada intinya adalah membuat suatu area, terutama area kerja kita, itu bisa tervisualisasi dengan baik. Bisa terlihat apakah di situ terjadi suatu anomali atau tidak. Nah, di dalam 5S, kalau kita terapkan, salah satunya bisa dilihat di gambar ini, di mana setiap area kerja itu akan diberikan lining atau tanda, sehingga semuanya bisa terlihat secara kasat mata dan secara jelas. Contoh misalnya, kalau kita suatu pagi datang ke tempat kerja kita, di meja kerja kita, dan kemudian mouse kita tidak ada di situ atau keyboard kita tidak ada di situ, kita bisa langsung sadar dan bisa langsung tahu. Atau misalnya posisi tempat barang kita berpindah, kita bisa langsung tahu. Sehingga dengan demikian diharapkan itu kita bisa langsung mengetahui anomali di area kerja kita, dan akhirnya kita bisa segera mencari solusi supaya area kerja kita kembali menjadi standar seperti yang kita inginkan. Nah, itu adalah tools pertama dari Lean Management, ya, dimana kita membuat area kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien, menjadi lebih mudah untuk dilihat. Otomatis kita sendiri juga di dalam bekerja bisa menjadi lebih cepat karena kita tahu di mana tools-tools kita diletakkan untuk menunjang dari kinerja kita. Nah, tools dari Lean Management yang kedua adalah Value Stream Mapping atau VSM biasa kita singkatnya. Nah, VSM itu artinya apa? Ya, artinya adalah melihat atau membuat suatu skema di mana semua proses itu dibuat alurnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pelayanan laboratorium. Nah, itu kita buat alurnya mulai dari pasien datang, kemudian dia melakukan registrasi, kemudian dia mungkin nanti pengambilan sampel, kemudian pemrosesan sampai akhirnya keluar hasil dan hasil tersebut diterima pasien. Selain kita buat mappingannya, alurnya, kita juga lihat di situ waktu-waktunya berapa di setiap proses. Misalnya di pendaftaran dia butuh waktu berapa menit, di pengambilan sampel dia butuh waktu berapa menit, dan sebagainya. Nah, dari kita buat seperti itu, apa keuntungannya? Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata proses pelayanan di laboratorium itu seperti ini. Dan kemudian kita bisa nilai, oh ternyata potensi-potensi
proses-proses yang kemudian tidak memberikan nilai tambah kepada pasien itu bisa kita eliminir, bisa kita hilangkan, atau mungkin kita persingkat. Sehingga apa? Akhirnya pelayanan pasien bisa menjadi lebih cepat, kepuasan pasien meningkat, jumlah pasien yang bisa dilayani juga menjadi lebih banyak. Sehingga kita tadi sampaikan tujuan awalnya adalah pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kita lihat kalau penerapan di rumah sakit, di mana yang bisa diterapkan seperti ini? Ternyata banyak yang bisa diterapkan. Misalnya kita mau bicara di rawat jalan. Apa sih sebetulnya tujuan pasien datang ke rumah sakit? Dia maunya adalah supaya bisa segera bertemu dengan dokter, mendapatkan pelayanan medis yang memang dia butuhkan sesuai dengan penyakitnya, dan akhirnya mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Nah, kalau kita bicara di rawat jalan, tentu kita harus berpikir mengeliminasi proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah. Contoh misalnya, bagaimana supaya waktu tunggu itu bisa berkurang. Kalau biasanya pasien harus menunggu misalnya sampai 3 jam, 4 jam, bagaimana supaya dia bisa menunggu lebih cepat, lebih singkat, mungkin hanya sejam atau mungkin hanya 10 menit. Nah, cara-caranya salah satunya dengan yang tadi saya sebutkan. Dengan kita buat mappingan prosesnya, kita tahu di mana letak potensi waste yang bisa kita hilangkan. Atau misalnya kita bicara di farmasi. Ternyata ini juga tidak hanya melulu tentang bagaimana cara pelayanan pasien yang lebih cepat. Kita juga bisa terapkan ini di farmasi. Contoh adalah bagaimana cara kita mengatur stok obat, supaya stok obat itu semuanya tersedia just in time, pada saat dibutuhkan. Tidak kemudian stok itu berlebih, bertumpuk banyak, sehingga terjadi potensi dia expired dan akhirnya terbuang. Atau bisa jadi malah kekurangan. Pada saat kita butuh untuk obat itu dipakai oleh pasien, ternyata kita nggak punya stoknya, kehabisan. Nah, itu bisa kita terapkan dengan salah satunya menggunakan tools manajemen lean tadi. Kita lihat supply-nya, kita atur supaya dia supply-nya itu tidak berlebihan tetapi juga tidak kekurangan. Kita atur posisinya supaya dia selalu bisa first in first out misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan lean management di dalam rumah sakit. Ya. Kita tadi di awal sudah saya singgung sedikit bahwa ke depan rumah sakit menghadapi banyak tantangan, di mana BPJS selalu berusaha saat ini juga bersama dengan pemerintah berusaha untuk menuju yang namanya UHC, Universal Health Coverage, di mana diharapkan semua masyarakat Indonesia itu bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, kita tahu sekarang BPJS Kesehatan itu sistemnya berbeda, bukan seperti zaman sebelum BPJS, di mana kita bisa menentukan margin dengan modal kita atau operasional cost kita ditambah dengan margin keuntungan, itulah menjadi tarif. Sekarang tidak. Sekarang BPJS itu sudah ada tarifnya. Sehingga proses berpikirnya harus dibalik nih. Sudah ada tarif, tentu sebagai bisnis kita tahu kita dituntut untuk punya margin keuntungan. Nah, tarif dikurangi margin keuntungan, itulah yang merupakan operasional cost kita. Bagaimana kita memanage supaya operasional cost kita bisa terjaga sehingga rumah sakit sebagai bisnis tetap mendapatkan keuntungan, namun pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik. Bukan kemudian semuanya dihemat, dipotong dananya sehingga akhirnya mengorbankan kualitas pelayanan, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan semua pelayanan atau semua proses yang ada di situ sehingga pelayanan rumah sakit tetap baik, namun di satu sisi manajemen juga efektif dan efisien sehingga bisa mengefektifkan biaya ataupun mengefektifkan dari operasional cost kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang kita bisa belajar bersama mengenai lean management ini, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat para hadirin sekalian, dan lebih kurangnya di dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi.